perintah Allah dan mengambil ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap malam Selasa, yang insyaallah mudah-mudahan menjadikan sebab kelak nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat daripada pembacaan hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita lakukan di setiap malam Selasanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimuk. Setiap malam Rabu, lupa di setiap malam Rabunya melanjutkan daripada pelajaran kita masih di dalam hadis yang ke-16. Sampailah kemarin terakhir kita menceritakan satu kisah yang di situ sebagai daripada topik ceritanya adalah salah satu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Imam Muhammadul Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya syurga itu diliputi dengan hal yang tidak pernah diinginkan oleh jiwa, yang tidak pernah didemenin oleh manusia. Di antaranya kemarin sampailah kita di dalam pembahasan salah satu yang tidak didemeni oleh jiwa, yakni adalah menahan marah, sabar ketika kita marah. Dan sampailah di dalam kisah Al-Imam Muhammadul Baqir yang beliau mendapatkan anaknya itu disiram oleh pembantunya tanpa sengaja dengan air panas. Ketika Al-Imam Muhammadul Baqir nak marah, ini pembantunya cerdas. Beliau langsung mengucapkan salah satu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Apa kata pembantunya tersebut? Wal kaziminal ghaiz. Jangan marah, atau tahan daripada emosimu. Karena kita kalau sudah marah itu terkadang tidak terkontrol dengan emosi. Apalagi terkadang emosi itu semakin memuncak ketika kita baru balik dari begawi, capek, mendapetin mungkin salah satu hal yang terdapat di rumah kita yang tidak kita demeni. Nah, itu kadang kita emosi. Padahal apa? Nabi SAW ngomong, la taghidab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka engkau akan mendapatkan syurga. Dan ini hal yang tidak pernah didemenin oleh jiwa. Dari sifat manusia itu tidak bakal pernah didemenin. Kalau udah marah itu pengen rasanya itu membabi buta. Kalau udah marah itu memang benar-benar nak totalitas. Sampai terkadang kita tidak memikirkan lagi siapa yang kita marahi. Bahkan mungkin wong tua kita dewek atau mertua kita dewek jadi korban daripada amukan kita. Padahal Nabi Muhammad SAW ngomong apa? Di dalam hadis beliau yang lain, ijtanibul ghadab. Jauhilah marah. Karena perbuatan marah itu tidak baik. Yang selalu memancing daripada hal-hal yang nantinya kita akan melakukan perbuatan tersebut, kalau sudah terjadi baru nyesel. Lakelai lah udah tegawi daripada hasil amarahnya kita barunya nyesel. Terkadang anak kita gepuki, terkadang pembantu kita seperti 2 pertemuan yang lalu kita cemooh, kita caci maki, kita hinakan dia dan lain sebagainya. Yang pantasnya adalah sepatutnya seorang pembantu itu harus kita muliakan karena dia juga adalah sebuah manusia
yang perlu kita hormati, yang perlu kita muliakan, yang perlu kita gawiannya itu kita hargai. Terkadang maaf, kalau bukan karena pembantu, kita ini tidak bakal menjadi seseorang yang sukses. Nah, gawean tidak baca. Nah, kita pikul kalau tidak sanggup, pasti ada uluran tangan wong lain. Entah itu pegawai, entah itu pembantu dan lain sebagainya, yang menjadikan kita usul sampai ke mana? Ke gerbang keberhasilan. Tapi ya terkadang kita udah mendapetin seorang jabatan pemimpin, ketua, atau yang pemilik daripada sebuah usaha atau gawean tersebut, kita lupa sama mereka. Kita lupa dengan kehormatan mereka dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Disambung lagi oleh pembantu tersebut, wal afina 'anil nas. Sudah kau tahan marahmu, kata si pembantu tersebut ngomong sama Imam Muhammad al-Baqir, maafkan manusia yang berbuat salah kepada kamu. Kata Imam Muhammad al-Baqir apa? Perbuatan yang kau lakukan ini tidak ada setimpal. Ya setidaknya kalau yang sudah terkena dengan air panas ya paling tidak cacat, kulitnya malah melepuh. Ya, tapi apa? Dia omonginnya apa? Wal afina 'anil nas. Maafkan manusia yang sudah berbuat salah kepada engkau. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apa kata Imam Muhammad al-Baqir? Naam, sekarang aku maafin kau karena Allah. Padahal kalau kita yang berada di posisi pada saat itu, wallahu a'lam, mana keadaan pembantu tersebut yang kita melihat anaknya kita sudah tersiram dengan air panas. Tapi apa? Kita diajarkan untuk bersabar. Karena semua itu adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita benar-benar mendapatkan daripada apa yang kita inginkan jikalau kita ingin masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu demen dengan wong yang galak berbuat kebaikan. Akhirnya kata Imam Muhammad al-Baqir, kau kebebaskan karena Allah Subhanahu wa taala dan kau tidak lagi jadi pembantu aku. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya semua hal yang kita lakukan akan perkara yang nantinya kita ini bakal terjerumus ke dalam api nerakanya Allah, itulah yang didemenin oleh jiwa kita. Seperti contoh, wong yang melakukan perbuatan maksiat dengan cara apa? Meminum khamar, berjudi, memainkan hal-hal narkotika dan lain sebagainya yang bersifat di situ mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Nabi Muhammad yang ngomong, wa khuffatin nar bisyahawat. Tapi semua hal tersebut yang bakal mengundang murkanya Allah dan balasannya nanti api nerakanya Allah, itu yang didemenin oleh jiwa. Kalau kita tanya sama mereka orang pejudi, pecandu narkoba, atau mereka yang suka minum minuman keras, minum khamar, di dalam hati kecilnya mereka itu pengen nak sadar, pengen nak berhenti. Udah cukup, karena kenapa? Mungkin livernya terganggu, kesehatan yang lain daripada badannya terganggu. Tapi apa? Dia sudah terselubungi dengan semua kenikmatan tersebut. Sehingga apa? Kalau sudah yang namanya perbuatan maksiat itu digawi ke ujung-ujungnya pasti nagih. Makanya perbuatan maksiat itu jangan dicece. Karena kalau sudah dicicit pasti nagih. Diibaratkan seperti uang yang sering mengibaratkan tobatnya umat Islam yang ada sekarang ini nih cuman sebatas sekadar tobatnya sambal. Maksudnya apa? Hari ini kita sadar makan sambal ini bisa membuat kita sakit perut. Pedesnya itu bukan main. Sampai kita ini minum sekian gelas. Bahkan kita mencari garam atau kita mencari daripada gula. Untuk apa? Menghilangkan daripada pedesnya tersebut. Bahkan maaf, terkadang kita sampai buang air akibat pedas daripada sambal itu. Tapi sudah pedasnya hilang, di keesokan harinya ketemu lagi di sambal itu, pengen lagi. Itu perumpamaan yang tidak salah. Yang memang mayoritas umum pada saat ini umat manusia yang ada di dunia ini, apabila mereka orang sudah merasakan kenikmatan di dalam perbuatan maksiat, bakal minta lagi.
Sehingga ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar wong itu, taubatnya wong itu, kembalinya wong itu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu memang benar pelantarannya dari sebab wong lain. Dan tentu sebab musabab yang terbesar adalah hidayah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadikan wong itu hari ini sadar, besok sadar, terus sampai sekian hari dia sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, bukan letaknya di wong lain, tapi di dalam diri kita masing-masing. Kalau hari ini kita tahan perbuatan maksiat tersebut, tidak kita gawikan, besok kita pacak seperti hari ini, di esokan hari ini juga kita besok pacak seperti ini. Tapi apa? Perbuatan tersebut bisa terulang kembali jikalau apa? Kita menggalakkan kembali perbuatan itu untuk terulang. Dan yang menjaga ini juga adalah diri kita deh. Makanya keputusan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Semua ulama, semua anbiya, mereka orang menjadi pelantarannya kita untuk wusul ilallah, sampainya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadikan kita untuk senantiasa selalu berada di hadapan Allah, itu berada kuncinya di dalam genggaman tangan kita masing-masing. Inilah yang diomongkan oleh ulama kita apa? Keistiqomah. Hari ini kita bisa menjaga, tidak melakukan perbuatan maksiat. Berarti besok 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan sekian hari yang akan datang, bahkan mungkin sampai 1 tahun, 2 tahun, bahkan selama-lamanya kita bisa menjaga perbuatan maksiat tersebut dengan cara apa? Kita yang bergerak. Tapi kalau hari ini ada yang ngajak, tidak kita tolak. Besok yang ngajak, tidak kita tolak. Tapi kemarin yang ngajak kita tolak, berarti kita taubatnya masih setengah-setengah. Mungkin juga sudah merasakan kenikmatan berada di dalam jurang kemaksiatan, dan memang sudah menjadi tabiatnya manusia apabila sudah merasakan nikmat, tak galak nak berlari ke tempat lain, nak ngawikan gawi itu tulah. Karena syaitan tidak akan pernah berhenti untuk ngajak kita berbuat perbuatan maksiat. Tapi jangan lupa, di akhir itu kita bakal menyesal kalau terus-terusan kita melakukan perbuatan maksiat. Sekarang kita tidak mengasuhkannya, ya enggak? Mereka orang yang sekarang ini pecandu daripada perbuatan maksiat, mereka belum merasakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Bukan sekarang, tapi nanti. Makanya diomongkan oleh ulama itu apa? Al-ibadatu awwaluha murrun. Jadi setiap ibadah itu tidak ada yang pernah kita demenin, dan semua ibadah itu semuanya itu rasanya pahit. Bangun subuh pahit, sholat duha pahit, sholat witir pahit, sholat tahajud pahit, semuanya tidak didemenin oleh diri kita. Tapi harus kita paksakan. Karena kenapa? Wa akhiruha hulwun. Nanti di akhir daripada hayatnya kalian akan merasakan betapa nikmat rasa manis di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum meninggal, masyaallah ikhwan, kita juga mereka orang yang merasakan kenikmatan, zauq, lezat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka orang itu berkhulwat dalam setiap malamnya itu tidak pernah selesai, tidak pernah tidur. Bahkan pemimpin Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya umat, pemimpinnya Nabi, pemimpinnya Rasul, pemimpin semua manusia yang ada di muka bumi dari pertama sampai terakhir hidup, beliau tidak pernah tinggal yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai diceritakan itu di dalam kitab Ayyuhal Walad Al-Imam Ghazali. Itu Imam Ghazali itu pernah menceritakan satu kisah. Di suatu malam, Sayyidatuna Aisyah itu bersama Nabi SAW sudah di dalam satu selimut. Tapi ketika sudah di dalam satu selimut itu, Rasulullah ngomong sama Sayyidatuna Aisyah, "Wahai Sayyidatuna Aisyah, tolong izinkan aku untuk mendekatkan diri kepada Allah." Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hal yang demikian ini sudah aku nanti-nantikan dan sudah sangat aku rindukan.
Tapi apa? Engkau lebih memilih untuk berdekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jawaban daripada Sayyidatina Aisyah apa? Kata Sayyidatina Aisyah, wahai Rasulullah, apa perbuatan yang engkau lakukan untuk menjadikan diri engkau itu senang, maka aku pun juga akan senang. Nah, ini jingok. Ini bini yang soleha, yang tidak cuman minta nafkah secara zahir baik, yang tidak cuman minta ketuntutan secara zahir baik, tapi ketika suaminya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memang sudah semestinya tidak ada izin untuk seorang suami itu kepada seorang istri, apalagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau istri harus izin kepada suami. Akhirnya apa? Dijingok sama Sayyidatina Aisyah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Berangkatnya Rasulullah dari atas tempat tidurnya, mendekati bejana. Bejana itu tempat banyu. Kemudian dijingok sama Sayyidatina Aisyah. Rasulullah ngambil wudhu. Sudah itu habis ngambil wudhu, Nabi Muhammad membentangkan sejadahnya dan duduk di atas sejadahnya, sholat di pucuk sejadahnya, beribadah kepada Allah di atas sejadahnya tersebut. Dijingok sama Sayyidatina Aisyah. Ya. Sepanjang malam itu terus Nabi Muhammad dan Sayyidatina Aisyah itu nunggu. Kapan sih selesai? Sampai apa? Sayyidatina Aisyah saking kelamunya nunggu Nabi Muhammad beribadah di pertengahan malam, itu Sayyidatina Aisyah tertidur. Dan sadar ya Sayyidatina Aisyah itu sudah berada di waktu subuh. Dan di sini Nabi Muhammad masih di pucuk sajadah. Menunjukkan apa? Ibadah itu harus dipaksa itu. Di pada saat wong yang pada malam itu, di setiap malam kita jingok Allah Subhanahu wa ta'ala yang zilu ila sama'id dunia. Allah itu turun ke atas langit dunia. Yang pada saat itu manusia pada orang itu duduk istirahat, menikmati kenikmatan yang ada di dalam istirahatnya tersebut, menikmati nikmat yang ada di dalam tidurnya tersebut. Tapi kalau yang bangun, dia akan mendapatkan sekian banyak keberuntungan yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan kalimat manil mustaghfirin, manit taibin, manis sa'ilin, yang Allah omongkan itu turun ke atas langit dunia di jawfil lail, sepertiga malam terakhir. Siapa yang tak minta doa kata Allah, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta ampunan, maka akan aku ampunkan. Siapa yang ingin semua hajatnya dikabulkan oleh Allah, maka akan aku kabulkan. Bangun ente. Ketika ente bangun, itu bertolak belakang dengan keinginan ente. Yang lagi lemak-lemaknya badan tidur, yang lagi lemak-lemaknya mata terpejam, tapi dipaksakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa? Keberuntungan demi keberuntungan akan kita dapatkan demi untuk mendapat raih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dipaksakan. Kalau dipaksakan kita, enggak. Maka kita akan mendapatkan semua daripada kesia-siaan yang ada di dalam dunia. Habisnya waktu kita untuk duduk, habisnya waktu kita untuk istirahat. Kita selalu tiap hari minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimasukkan ke dalam surga. Tapi ternyata apa? Permintaan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kita berikan sama Allah jauh beda, kurang. Kira-kira mana tak dikasih oleh Allah? Banyaklah dosa kita, balik pahala kita. Ketika bangun di sepertiga malam tersebut, sampai Sayyidatina Aisyah itu meriwayatkan apa? Nabi SAW itu seringkali beliau itu aku lihat sholat dalam keadaan kaki yang diangkat sebelah. Nah, coba kita benar ini. Nah, saking kenapa? Capeknya beliau di dalam beribadah. Pegel dengan kaki sebelah kanan diangkat, kaki sebelah kiri yang menopang badan. Pegel dengan kaki sebelah kiri yang diangkat, kaki sebelah kanan yang menopang badan. Dengan kaki sikok Nabi Muhammad masih beribadah. Sampai Sayyidatina Aisyah itu ngomong, kata Sayyidatina Aisyah itu, ya Allah, apa yang dipenginkan oleh Rasulullah? Apakah Nabi Muhammad ini menginginkan kemenangan? Allah sudah beri itu. Inna fatahna laka fathan mubina. Fathu Mekah itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW dan langsung diberikan oleh Allah. Kalau Nabi Muhammad ini sampai beribadah dalam keadaan sedemikian rupa demi untuk mengampuni daripada dosa-dosa Nabi Muhammad,
Dilanjutkan ayat selanjutnya apa? Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Liyaghfiralakallah. Allah sudah mengampuni dosa Nabi sebelum dan sesudah. Terus Nabi Muhammad kalau seandainya mendapatkan ingin dari semua yang beliau lakukan itu mengharapkan surga, Allah sudah berfirman di dalam haditsul qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan sejagat raya ini. Semuanya ada karena Nabi Muhammad. Sampai di dalam kitab hadis Al-Ahadits Mukhtarul Ahadits dari Imam Sayyid Ahmad Al-Hashimi, di awal itu beliau menjelaskan satu buah hadis kekhususan untuk Nabi Muhammad SAW. Atibabal jannati fa astaftihu. Di situ diriwayatkan apa? Tadi Nabi Muhammad itu mendatangi surga, berdiri di depan pintu surga. Fa astaftihu. Dan Nabi Muhammad ngomong sama si penjaga pintu surga tersebut, bukakan pintu ini. Saya jurul khazin. Maka si penjaga pintu ngomong, man anta? Kau ini siapa? Ya enggak? Jawaban Nabi apa? Ana Muhammadun. Saya Muhammad. Dijawab lagi oleh penjaga pintu surga tersebut, bika umirtu alla aftah li ahadin qablaka. Aku ini hanya diutus oleh Allah, dari pertama kali aku diciptakan, kata malaikat tersebut yang menjaga pintu surga Rasulullah itu, dari awal aku diciptakan sampai detik ini yang aku tunggu. Apa itu? Hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau boleh membuka pintu ini jikalau Muhammad bin Abdullah yang meminta pintu ini untuk dibuka. Kata Sayyidatuna Aisyah, kalau Nabi Muhammad mengharapkan surga, ini surga yang paling istimewa antara surga. Itu siapa? Tahajud tidak, witirnya jauh, duhanya mungkin yang kita tiap hari jauhkan karena landasan dengan pengen mendapat rezeki yang banyak dan lain sebagainya. Tapi selebih itu, tiap hari kita minta, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Tapi di sepertiga malam, di waktu jawful lail, sepertiga malam terakhir yang uang banyak mendekatkan diri kepada Allah, menghabiskan waktu untuk hidup, kita di mana? Di atas kah? Tertidur dan melelap. Seakan-akan kita uang yang paling banyak mendapatkan pahala, uang yang sudah seakan-akan dijamin masuk surga. Nabi Muhammad yang surga diciptakan oleh Allah untuk Nabi, tapi Nabi Muhammad tiap malam beribadah kepada Allah. Kita siapa? Ya? Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo di sisa-sisa umur kita ini, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu kaget. La tu'akhir amalakal yawm minal ghad. Jangan tunda perbuatan baik yang baca kita lakukan hari ini untuk besok. Sampai Nabi Muhammad itu pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, saking kan banyaknya beliau ibadah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Toha. Ini namanya Nabi Muhammad. Ya. Toha. Wahai Muhammad. Di dalam tafsir Al-Quran, to-nya itu, huruf to-nya, itu Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, turunkan kakimu dan pijakkan kakimu ke atas bumi. Bukan Nabi Muhammad ditegur karena tidak beribadah. Bukan Nabi Muhammad itu ditegur kalau seandainya Nabi Muhammad itu kurang daripada beribadahnya beliau. Tapi apa? Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ini kau beribadah. Kita apa? Dosa banyak, belamburan. Bahkan duduknya kita terkadang di majelis ta'lim yang diomongkan oleh Rasulullah taman daripada taman surga, tapi hati kita masih kotor. Hati kita ini mengunjung yang lain, memandang pandangan kita dengan yang lain dengan pandangan remeh, memandang pandangan kita ini dengan pandangan melihat yang lain dengan pandangan yang hina. Siapa kita? Manusia yang berlumuran dosa. Balik ini, mungkin kita melakukan lagi perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang bakal mengundang murkanya Allah. Tapi ingat,
walaupun hal maksiat itu terus kembali terulang di dalam diri kita, juga itu kita di dalam perbuatan taubat kepada Allah. Jangan pernah berhenti terus dan terus selama-lamanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu demen dengan uang yang galak banyak bertaubat. Terus maksiat taubat lagi, maksiat taubat lagi, maksiat taubat lagi. Sampai kapan? Sampai rasa maksiat itu capek dengan taubatnya gitu. Cuman jangan pas habis dengar kalimat saya ini, oh sudah maksiat dulu. Habis maksiat taubat lagi. Jangan. Berarti kita mempermainkan syariat. Ya. Jangan habis ini, Jabib tadi habis taubat, maksiat, taubat, terus maksiat lagi, taubat lagi. Nah, itu hati-hati. Ya, jangan bukan ditafsirkan dengan seperti itu. Alhasil semua yang tidak diinginkan oleh jiwanya kita, itulah yang akan menyampaikan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti wong yang baca Al-Quran. Wong yang baca Al-Quran itu susah, bukan mudah. Apalagi wong yang menghafal Al-Quran. Sajali benar, tanya sama Sajali. Beliau menghafal Al-Quran itu bukan mudah. Satu Quran tebal dihafal. Tapi apa? Demi untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala harus dipaksa. Pengennya kita apa? Ya santai. Tidak perlu kita menguras pikiran kita, tidak perlu menguras otak kita, tidak perlu menguras tenaga kita. Untuk apa? Membalik lembaran demi lembaran dan dari atas sampai ke bawah kita hafalkan. Tapi kalau kita pengen sukses nantinya, mendapatkan kelezatan di dalam buah hasil ibadah juga, lakukan. Tapi kalau kita tak galak, ya sudah, tinggalkan. Sampai di sini dijelaskan apa? Misalnya rajulin. Jadi ibadah itu diumpamakan seperti seseorang su'idal jabal yang menaiki sebuah gunung bimasyaqqatin wa ta'ab, dengan susah dan dengan capek. Jadi kalau kita naik gunung itu sagonya bukan main, capeknya bukan main. Wa idza wasala, tapi kalau seandainya sudah sampai di puncak gunung itu, kita baru tahu betapa nikmatnya dengan susah payah sago capeknya kita menaiki gunung itu. Tapi pas sampai di puncak, kita melihat pemandangan yang indah. Bumi-bumi yang dihiasi dengan jalan-jalan, sungai-sungai, hutan-hutan yang memiliki keindahan langsung murni dari Allah. Sehingga apa? Dengan capeknya kita tadi semuanya hilang. Ketika apa? Kita melihat keindahan dari atas gunung itu dengan semua ciptaan yang Allah ciptakan yang ada di dalam bumi. Ibadahnya itu susah dulu, tidak mudah. Kalau kita nak mendapatkan ibadah langsung jadi wali, jadi orang yang hebat, itu mudah gitu. Baru duduk dengan langsung doa juga dikabulkan oleh Allah. Baru duduk misal 2 jam, langsung kita kepengen jadi orang yang soleh, dicap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang yang ahli surga. Jauh. Itu Nabi Muhammad juga. Dari cerita tadi itu bisa ambil kesimpulan dari masing-masing. Tapi apa? Wal maksiatu. Sedangkan perbuatan maksiat awwaluha hulwun. Awalnya itu manis. Awalnya itu lezat. Awalnya perbuatan maksiat itu nikmat. Tapi wa akhiruha halak. Tapi akhir daripada ujung perbuatan maksiat itu, kita akan merasakan kehancuran yang sangat dahsyat. Hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat hebat. Sampai di sini diriwayatkan apa? Dijelaskan, diumpamakan seperti apa? Sama seseorang rama nafsahu minal jabal, dia untalkan badannya dari pojok gunung, ngeloncat dari pojok gunung. Awaluha tayyib, pertama dia dapatkan di awal ngerasakan nikmat, baca taubah, ngerasakan angin sepoi-sepoi, enggak nyingok daripada pemandangan yang sangat hebat, daripada hasil loncatan tersebut. Tapi wa akhiruha, ketika dia nyampe ke bawah, halak, dia hancur lebur.
Dari puncak gunung loncat, nikmat, pacak terbang. Tapi pas sampai ke bawah, lebih baik. Hancur boleh? Hancur dulu. Tidak katik lagi sebekuknya. Nah itulah diumpamakan seperti perbuatan maksiat. Itu masuk nikmat. Minum khamr, berjudi, mudi ko, ngato ko, memfitnah wong, ngadu domba wong, atau bahkan mungkin kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh sudah melampaui batas daripada perbuatan maksiat. Tapi akhirnya kita barunya nyesal. Sampai diriwayatkan seseorang itu kalau dia melakukan perbuatan maksiat, akalnya itu yang bisa normal untuk berpikir itu cuma apa? Nisful akal, seperempat daripada akal dia. Hilang semua kenormalan pemikiran kita di dalam kehebatannya kita. Tapi setelah perbuatan maksiat itu selesai, baru kita bisa bakal berpikir lagi. Tapi sisanya akal pikiran yang bisa kita pikirkan untuk merenungi daripada perbuatan maksiat yang sedang kita lakukan itu cuma seperempat daripada akal kita yang pacak kita gunakan. Sehingga dikatakan apa? Wong yang melakukan perbuatan maksiat dia tidak bakal mendapatkan penyesalan itu di pertengahan. Di pertengahan tidak bakal dapat dia. Apalagi nak di awal. Pasti dia melakukan penyesalan itu dapatnya di akhirat. Oh ya Allah, cobalah kenapa aku macam ini? Cobalah kenapa aku tidak ada koreksi dulu? Kenapa aku tidak cari dulu kebenarannya? Ketika sudah mendapatkan hukuman cacian, hinaan, penyudutan dari wong, kita baru sadar. Nah inilah ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi wong yang nanti di penghujung hayat kita wong yang menyesal dengan telah menyia-nyiakan usia kita dengan perbuatan yang tidak ada nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena syurga itu tidak gratis. Belilah syurga itu dengan amal ibadahmu. Belilah syurga itu dengan sholatmu. Belilah syurga itu dengan istighfarmu. Belilah syurga itu dengan amal-amal solehmu yang lain. Karena kalau bukan dari situ, apa yang nak kita harapkan? Ibadah dah kata, istighfar jauh. Solawat sama Nabi Muhammad kalau tak bulan Maulid tak solawat. Kalau tak orang mengucapkan nama Nabi Muhammad tak solawat. Taubat sama Allah kurang. Tapi apa? Kita pengen nanti di syurga di akhir hayat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan kalimat syahadat dan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Maka perbuatan tersebut laksananya seseorang yang pengen terbang tapi dia tidak punya sayap. Bagus sia-sia. Tidak akan pernah kita dapatin apa hasilnya. Tapi mudah-mudahan dengan ibadah kita yang mungkin cuma sedikit, istighfar kita yang mungkin tidak terlalu banyak, taubat kita yang mungkin tidak terlalu hebat, tapi dengan keridhaan yang Allah berikan sama kita, insya Allah mudah-mudahan di akhir hayat kita nanti kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diwafatkan dalam keadaan penuh diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan penuh dengan keridhaan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini singkat. Ya enggak? Bahkan mungkin kita sering sudah menemui wong-wong yang di sekitar kita yang kemarin masih bersama kita tapi sekarang tidak lagi bersama kita. Mereka orang yang sudah mendului kita sudah tenang. Mereka orang sudah berada di alam barzahnya. Mereka orang yang tidak lagi ada hisab yang bakal berjalan untuk mereka orang yang dihitung oleh Allah. Tapi kita yang masih hidup, yang bakal terus berjalan, masih akan dicatat hisab-hisab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa perbuatan yang kita lakukan selama masih hidup. Jadi yang sudah meninggal itu lebih aman daripada kita orang yang masih hidup. Tapi jangan kecewa, jangan putus asa.
Ya, dengan kesempatan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita inilah, di sisa-sisa dari umur kita, itulah mungkin yang Allah Subhanahu wa taala pengenkan kepada kita, agar kita bisa kembali menuju ke pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Terus gedor pintu taubatnya Allah. Terus minta maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ampunan Allah itu sangat luas. Jangan pernah kita putus asa dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan terus sampai akhir hayat kita, jangan pernah berhenti untuk terus melangkahkan kaki menuju ke perbuatan yang bakal meridai Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah Allah ridha sama kita, selesai urusan kita. Tapi kalau Allah tidak ridha sama kita, ini yang jadi masalah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus berikan keistiqomahan kepada kita gala-gala, dan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan daripada segala macam perbuatan-perbuatan maksiat. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesabaran, ketabahan kepada ikhwanana fi Palestin, saudara-saudara kita yang ada di Palestin, dan Allah Subhanahu wa taala segera berikan kemenangan kepada mereka semua. Allah hancurkan musuh-musuh mereka, dan Allah Subhanahu wa taala kirimkan bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina dengan segera. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita keluar dari masjid dan majlis ta'lim yang penuh dengan keberkahan ini kecuali seluruh dosa-dosanya kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang sakit di antara kita maupun yang sakit di antara keluarga kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat daripada pembacaan hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh permasalahan hidup yang sedang kita hadapi diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di dunia bersama dengan orang yang kita cintai, bersama dengan orang yang kita sayangi, bersama dengan orang yang soleh. Kita minta kepada Allah nanti di akhirat, jangan pisahkan kami kepada mereka orang, kumpulkan kami kembali kepada semua di dalam satu syurga yang bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asad wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana wal muslimin ila hasanil hal bihaqi maula bilal wa bihaqi haula'ir rijal. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Rabbi ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana bil mustafa salli alaihi wa alihi ma harrakat rihus sabah awsana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.